gua nonton dan review 27 movie detektif Conan yang ada sebelum movie ke-28-nya tayang di September nanti. Gua bakal jelasin apa aja yang ngebuat movie tersebut itu bagus, jelek, dan alasannya. Dan di setiap akhir video, gua bakal ngasih tier list movie detektif Conan-nya dari yang jelek sampai bagus banget dan menemukan yang mana nih movie detektif Conan yang terbaik. Dan kali ini gua bakal bahas movie ke-18-nya, Dimensional Sniper. 劇場版名探偵コナン異次元のスナイパー Dimensional Sniper rilis pertama kali di Jepang 19 April 2014. Movie-nya ini mengambil timeline di antara episode 738 dan episode 739. Bercerita tentang misi balas dendam seorang mantan Navy SEAL yang meneror kota Tokyo. Conan harus menemukan siapa sebenarnya pelakunya sebelum semua target pelakunya berhasil dibunuh. Dan ya, gua suka banget sama movie ini, terutama actionnya. Ya, emang movie ini secara action menurut gua masih jauh dari movie ke-15-nya. Tapi karena action di movie ini itu terjadi secara terus-menerus, membuat action yang ada di movie ini itu jadi seru. Dan pelakunya, menurut gua, ini pelaku yang paling reasonable dan paling masuk akal yang ada di movie Detektif Conan. Lu kayak bisa percaya kalau dia itu emang bisa ngelakuin semua hal yang terjadi. Kayak kemampuan snipernya, dari mana dia dapat senjata, kenapa dia punya granat, itu nggak tiba-tiba dan bisa dipercaya. Nggak kayak penjahat yang ada di movie 16, punya bom segitu banyak, begitu ditanya dari mana, katanya dari temennya. Atau di movie kedua, yang dimana dapat dari mana aja juga nggak dikasih tahu. Dan kalian pasti nyadar hampir setengah dari movie ini, ya itu bahasa Inggris. Apakah jelek? Enggak. Mungkin kalian yang native speaker, ya ada beberapa hal yang mengganggu. Mungkin cara ngomong gua native speaker juga mengganggu kalian. Tapi secara pribadi, entah kenapa gua suka. Walaupun gue agak sedikit aneh, kayak ini orang. Menurut gue suaranya agak nggak cocok ya. Yeah, sure. I'm sorry. Tapi ya setidaknya mereka mencoba lah. Dan walaupun gue bilang gue suka movie ini, ada dua hal yang menurut gue sedikit maksa dan kayaknya ada cara yang lebih bagus deh. Pertama, plot twist pelakunya ada dua dan kerjasama. Menurut gua, bagian ini agak sedikit maksa ya. Dan sebenarnya mereka berdua ini kerjasama itu udah dikasih tahu di awal banget. Kalau kalian lebih teliti, di menit ke-9 pelakunya itu udah disepil di awal. Dan di bagian tengah di saat pelaku keduanya dibunuh, jujur gua nungguin gimana ya cara mereka ngebuat pelaku satu dan pelaku kedua saling berkaitan. Dan gua agak sedikit kecewa dengan cara mereka spill pelakunya. Dan yang kedua adalah bagian akhir. Menurut gua, daripada pelakunya ngeledakin Beltry, lebih bagus dia ngeledakin gedung tempat Waltz gak sih? Ya gua tahu ini kayak buat jalan kaburnya dia, tapi kan niat lu dari awal itu ngebunuh Waltz. Lu punya waktu ngasih simbol dan tanda kayak gini buat dia. Pastinya punya waktu buat pasang bom buat antisipasi kalau lu gagal. Tapi ya cuma dua hal ini yang menurut gue bisa dieksekusi lebih rapi lagi. Sisanya gue suka banget. Dan karena alasan ini, gue bakal naruh movie ini di biasa aja. Movie ini seru, bahkan gue enjoy banget. Tapi kalau dibilang bagus, masih banyak movie yang jauh lebih bagus daripada ini. Tapi untuk ditonton berkali-kali, movie ini nggak ngebosenin sama sekali. Dan di video selanjutnya, gue bakal bahas movie ke-19 nya, Sunflower of Inferno. Pastikan kalian subscribe dan nyalain notifikasi kalau nggak mau ketinggalan. Kalian bisa dukung gua dengan join member. Dan sampai ketemu nanti.